Perkenalkan, nama saya Mailiana Montolalu dari kelompok 5. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi lingkaran. Nah, materi lingkaran ini terbagi menjadi beberapa submateri. Pada saat ini saya akan menjelaskan submateri persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, persamaan lingkaran pusat di 0,0 dan jari-jari R. Dan yang kedua, persamaan lingkaran pusat di A, B dan jari-jari R. Nah, pertama, persamaan lingkaran pusat di 0,0 dan jari-jari R memiliki rumus. Yang pertama, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang kedua ini adalah menentukan R atau jari-jari. Nah, rumus menentukan jari-jari yaitu akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, yang kedua, persamaan lingkaran pusat di A, B dan jari-jari R memiliki rumus. Yang pertama, X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang kedua adalah menentukan jari-jari. Nah, rumus dari menentukan jari-jari adalah akar dari X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat. Masuk pada contoh soal dari persamaan lingkaran pusat di 0,0 dan jari-jari R. Soal yang pertama yaitu pusat 0,0 dan jari-jari akar 5. Jika sudah diketahui jari-jari, maka kita bisa langsung memakai rumus yang pertama. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat di sini adalah akar 5, berarti akar 5 kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan akar 5 pangkat 2, hasilnya adalah 5. Soal kedua dari persamaan lingkaran pusat di 0,0 dan jari-jari R. Contoh soal kedua ini, pusat 0,0 melalui titik koma 4. Nah, soal ini belum diketahui jari-jarinya. Oleh sebab itu kita pertama-tama cari jari-jarinya dulu. R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X di sini adalah 3, berarti 3 kuadrat tambah 4, Y di sini adalah 4, berarti 4 kuadrat sama dengan 3 kuadrat adalah 9, tambah 4 kuadrat adalah 16. Hasilnya akar 25. Akar 25 ini adalah 5. Nah, jika sudah kita dapat jari-jarinya, kita bisa masukkan di rumus yang pertama, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Kita masuk pada contoh soal dari persamaan lingkaran pusat di A, B dan jari-jari R. Untuk contoh soal pertama, pusat 4,-2 melalui titik 1,2. Nah, pada soal ini belum ditentukan atau belum diketahui jari-jarinya. Oleh sebab itu, kita cari terlebih dahulu jari-jarinya. Menggunakan rumus yang kedua, kita masukkan angka-angka yang ada di sini. X itu adalah 1 kurang 4 yang adalah A tambah Y 2 kurang B min 2. Nah, 1 kurang 4 sama dengan min 3 kuadrat tambah 2 kurang min 2 sama dengan 4 kuadrat. Sama dengan min 3 akar 2 sama dengan 9 tambah 4 kuadrat sama dengan 16. 9 tambah 16 sama dengan 25. Jadi R sama dengan 5. Kita sudah dapat jari-jarinya, kita bisa langsung masuk pada rumus yang pertama. X kurang 2 kuadrat, X kurang A kuadrat, tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masukkan angka yaitu A dan B. X kurang A sama dengan 4, berarti X kurang 4 kuadrat, tambah Y kurang B min 2, Y kurang min 2 kuadrat sama dengan R kuadrat 5 kuadrat. Hasil dari X kurang 4 kuadrat adalah X kuadrat kurang 8X tambah 16. Dan hasil dari Y kurang min 2 kuadrat adalah Y kuadrat tambah 4Y tambah 4. Dan 5 kuadrat sama dengan 25. Kita urutkan X kuadrat tambah Y kuadrat
kurang 8x kurang 4y tambah 20. 20 adalah hasil dari 16 tambah 4 sama dengan 25. Kita lanjut. X kuadrat tambah y kuadrat kurang 8x kurang 4y tambah 20 kurang 25. Kita pindah ruaskan menjadi kurang 20 kurang 25 sama dengan 0. X kuadrat tambah y kuadrat kurang 8x tambah 4y tambah 20 kurang 5 adalah 5 sama dengan 0. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Junika Wawo dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan persamaan garis singgung lingkaran jika di titik sesungguhnya diketahui T atau titik X1 Y1 pada lingkaran berpusat 0,0. Jadi, jika diketahui T X1 Y1 terletak pada lingkaran X kuadrat, Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgung yang melalui titik T X1 Y1 dirumuskan sebagai berikut. X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat, di mana R sama dengan jari-jari. Contoh, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13 yang melalui titik 2, min 3. X itu 2, Y itu min 3. Dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Rumus X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. X itu 2, jadi 2X tambah min 3 itu Y sama dengan 13. Soal, tentukan persamaan garis pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10 melalui titik min 3,1. Penyelesaian melalui titik min 3,1. Min 3 itu adalah X, X1, dan 1 itu adalah Y1. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10. Persamaan itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10. X kuadrat itu adalah min 3 tambah Y itu adalah 1. Jadi 1Y sama dengan 10. Min 3 X tambah 1Y itu tidak perlu ditulis. Jadi tinggal Y sama dengan 10. Jadi persamaan garis pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10 melalui titik min 3,1 adalah min 3X tambah Y sama dengan 10 atau Y sama dengan 3X tambah 10. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat A, B dan gradien M. Didapatkan dengan cara seperti berikut, yaitu persamaan garis singgung lingkaran titik A, B, yaitu Y, B, sama dengan M, X kurang A, plus minus R akar 1 tambah M kuadrat. Ini adalah rumus untuk mencari gradien dengan titik pusat A, B. Maka dalam contoh soal, tentukan persamaan garis singgung terhadap X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 6X tambah 9 sama dengan 0. Dan tegak lurus garis G sama dengan X tambah 3Y kurang 6 sama dengan 0. Maka untuk mencari gradien G,
kita menggunakan cara Y itu adalah X tambah 3Y per 6 sama dengan 0. Untuk mencari Y nya kita substitusikan X dengan min 6, maka jadi 3Y sama dengan min X tambah 6. Tandanya berubah karena telah disubstitusikan. Jadi diteruskan, kita akan menyederhanakan Y ini menjadi Y, 3Y ini menjadi Y, dengan membahagi 3. Semuanya akan dibagi dengan 3. Maka 3 dibagi 3 sama Y, min X dibagi 3 sama min 1X, min sepertiga X, tambah 6 bagi 3 adalah 2. Maka untuk gradien Y ini adalah min sepertiga. Selanjutnya ada syarat tegak lurus, yaitu untuk mencari gradien M1. 1 dikali G sama dengan min 1. Maka kita substitusikan tadi, yaitu M1 dikurangi MG adalah min sepertiga dikali M1 dikali min sepertiga sama dengan 1. Untuk menghilangkan min sepertiga ini semuanya dibagi dengan, untuk menghilangkan min sepertiga ini, min sepertiga akan dibagi dengan min sepertiga dan min 1 akan dibagi dengan min sepertiga. Maka min sepertiga dibagi min sepertiga adalah 1, terisi M1, dan min 1 dibahagi min sepertiga, atau min 1 dikali 3, min 3 per 1 adalah gradien adalah 3. Selanjutnya kita akan mencari pusat lingkaran dari persamaan tadi, yaitu akan saya tuliskan kembali X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X kurang 6Y tambah 9 sama dengan 0. Nah, pertama kita akan mencari titik pusatnya terlebih dahulu, yang dimana min 2 ini adalah besar dan min 6 ini adalah B besar. Maka dengan rumus titik pusat, min 1/2A, min 1/2B. Maka titik pusatnya adalah min 1/2 dikali min 2 adalah 1, dan min 1/2 dikali min 6 adalah 3. Maka titik pusatnya adalah 1,3. Sehingga untuk mencari R dengan rumus akar dari A kecil kuadrat tambah B kecil kuadrat min 9 min C, kita dapat mensubstitusikan hasil tadi, di mana 1 ini adalah A kecil dan 3 ini adalah B kecil, dan 9 ini adalah Y kecil. Maka R sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi 9. 1 kuadrat adalah 1 ditambah 9 kuadrat adalah 3 kuadrat adalah 9 kurang 9. 9 kurang 9 adalah 0, maka tersisa akar dari 1. Maka R adalah 1 atau akar 1, atau akar 1 adalah 1. Maka setelah mendapatkan R, kita dapat memasukkan persamaan lingkarannya, yaitu X dikurangi A tadi adalah 1, X adalah 1, maka X1 min 1 kuadrat tambah Y dikurangi 3
kuadrat. 3 ini adalah B sama dengan 1. Maka dari persamaan lingkaran ini dengan titik A, B, kita dapat mencari persamaan garis singgungnya, yaitu Y dikurangi B sama M X kurang A plus minus R akar dari 1 tambah M kuadrat. Maka semua nilai yang sudah kita ketahui kita substitusikan. Y kurang B adalah 3 dikurang gradien tadi adalah 3 kali X kurang 1 plus minus R adalah 1 ditambah 3 kuadrat. Maka kita mendapatkan hasil Y-3 sama dengan 3 kali X adalah 3X dan 3 kurang min sama min 3 plus minus 1 akar dari 1 tambah 9 atau 10. Maka melalui ini kita mendapatkan hasil Y sama dengan 3X plus akar 10 atau Y sama dengan 3X min akar 10. Jadi persamaan garis singgungnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X kurang 6X tambah Y sama dengan 0 yang tegak lurus dengan Y, yaitu garis X tambah 3Y kurang min 6 kurang 6 adalah Y 3X tambah akar 10 atau Y sama dengan 3X kurang akar 10. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan garis singgung lingkaran jika titik singgungnya diketahui T X1Y1 pada lingkaran berpusat di A, B. Yang dimana jika digambarkan maka dalam koordinat kartesius terdapat X dan Y. Titik yang berada di sini di A, B, titik dari lingkarannya. Dan garis singgung adalah T X1, Y1. Nah, jadi jika terdapat titik pusat A, B yang dimana titik singgungnya adalah T X1Y1 melalui persamaan lingkaran yang terdapat jika titik pusatnya adalah A, B, maka yang awalnya adalah X dikurangi A sama dengan kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka untuk mencari titik singgungnya rumusnya menjadi X1 dikurangi A dikali X kurang A ditambah Y1 kurang B dikali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Maka dari rumus ini kita dapat melihat ke dalam contoh soal yang dimana tentukan persamaan singgung pada lingkaran X tambah 3 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan
20. Melalui titik A, melalui titik 1,4. Maka kita langsung saja memasukkannya ke dalam rumus, yaitu yang tadi adalah X1 kurang A dikali X kurang A ditambah Y1 kurang B dikali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Kita masukkan X1 adalah 1 dan Y1 adalah 4. Maka dalam rumusnya kita mendapatkan 1 ditambah 3 dikali X tambah 3 ditambah 4 dikurangi 2 dikali Y kurang 2 sama dengan 20 kuadrat. Sama dengan 20. Maka melalui rumus ini kita mendapatkan hasil 4 dikali X tambah 3 ditambah 2 Y kurang 2 sama dengan 20. Nah, 4 dikali X sama 4X. 4X 4 kali 3 sama dengan 12 ditambah 2 kali sama dengan 2Y dikurangi 2 kali 2 sama dengan 4 sama dengan 20. Maka melalui hasil ini yaitu 4X tambah 12 tambah 2Y kurang 4 kita sama dengan 20, kita mendapatkan hasil 4X ditambah 2Y 12 dikurangi 4 adalah 8 sama dengan 20. Maka kita substitusikan 20 ke dalam hasil tadi menjadi 4X tambah 2Y tambah 8 dikurangi 20 adalah minus 12 sama dengan 0. Dari hasil ini kita dapat menyederhanakannya menjadi semuanya dibagi dengan 2, maka dapatkan hasil 2X tambah Y ditambah minus 6 atau dikurangi 6 sama dengan 0. Jika titik 2, min 1 terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah 8Y tambah 11 sama dengan 0. Ditanya nilai A. Nah, jadi diketahui itu X adalah 2, Y min 1. Kita substitusikan titik ini ke persamaan. 2 pangkat 2 tambah min 1 pangkat 2 ditambah 2A ditambah 8 kali negatif 1 ditambah 11 sama dengan 0. 4 ditambah 1 karena negatif, kalau negatif dia udah jadi positif. Tambah 2A 8 kali minus 1 itu dia jadi min 8. Jadi min 8 ditambah 11 sama dengan 0. 4 tambah 1 5. 5 kurang 8 min 3. Min 3 tambah 11 8. Dia jadi 2A positif 8 sama dengan 0. Jadi kan dicari nilai dari A. 8-nya dulu dipindah ruas, dia jadi 2A sama dengan negatif 8. A sama dengan negatif 8 dibagi 2. Jadi negatif 4. Jadi nilai A adalah negatif 4. X sama dengan 4. Dan Y
sama dengan P. Kita substitusikan titik ini ke persamaan ini. 4 pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan 20. 4 pangkat 2 16. 16 tambah B pangkat 2 sama dengan 20. Nah, ditanya itu nilai B. Dan ditanya kan nilai B. Jadi 16 ini pindah ruas. B kuadrat sama dengan 20 dikurang 16 sama dengan 4. B pangkat 2 sama dengan 4. Nah, berapa kali berapa sama dengan 4? Ya, jadi dia bisa min 2 kali min 2 sama dengan 4. Bisa juga 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi B itu plus minus 2. Ya, sekian dari penjelasan materi kali ini. Terima kasih. Jika titik 3 dan P terletak pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 3x kurang 4y tambah 3 sama dengan 0. Nah, jadi dari soal tentukan nilai P-nya. Jadi diketahui x sama dengan 3, y sama dengan P. Ini titik kita substitusikan ke persamaan lingkaran. 3 kuadrat tambah P kuadrat kurang 3 kali 3 kurang 4P tambah 3 sama dengan 0. 3 pangkat 2 9 tambah P pangkat 2 kurang 3 kali 3 itu 9. Jadi dia minus 9 kurang 4P tambah 3 sama dengan 0. 9 kurang 9 sudah habis. Jadi sisa P pangkat 2 kurang 4P tambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau udah di sini kita pasti udah bingung mau gimana. Jadi ini kita faktorisasi. Jadi ini A, ini B, ini C. Rumusnya berapa kali berapa sama dengan A kali C. Dan berapa tambah berapa sama dengan B. Nah, jadi A kali C 1 kali 3 3 berarti X dengan positif 3 ya, karena di sini tidak ada yang negatif. B itu nilainya negatif 4 ya, jadi negatif 4. Di sini min 1 kali negatif 3 sama dengan positif 3, karena negatif kali negatif itu positif. Berbeda dengan menambah. Jadi dia min 1 tambah minus 3. Oke, jadinya minus 4. Jadi kan tadi dia ada min 1 dan min 3. Jadi P kurang min 1 atau P min 3. Supaya hasilnya tidak negatif, ya, jadi P sama dengan 1 atau P sama dengan 3. Karena dia pindah ruas, dia dari negatif pindah ruas dia jadi positif. Ya, sekian. Nah, di sini dengan lingkaran dengan pusat 3,4 dan berjari-jari 10. Min 10 kurang 3 kuadrat tambah min 2 kurang 4 kuadrat sama dengan 100. Min 10 kurang min 3, min 13 kuadrat tambah min 2 kurang 4, min 6 kuadrat sama dengan 100.
kuadrat, yaitu hasilnya 169 ditambah min 6 kuadrat 36 sama dengan 100. Hasilnya 205 lebih dari 100. Berarti itu terletak di luar lingkaran. Min 6 kuadrat tambah 6 pangkat 2 sama dengan 100. 36 ditambah 36 sama dengan 72. 72 kurang dari 100. Berarti dia terletak di dalam lingkaran. Diketahui persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 81. Tentukan kedudukan titik berikut. Nah, di sini ada 3 contoh. Yang pertama, ini DP persamaan lingkaran. Ini yang persamaan lingkaran. Nah, tulis x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 81. Nah, ini titik x, ini titik y. Jadi min 9 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan 81. Negatif kalau negatif positif jadi 81. Nah, kalau dia tambah dengan 0 sama dengan 81. Berarti titik ini terletak pada lingkaran. Jadi yang A terletak pada lingkaran. Karena dia sama-sama 81. Ini DP jari-jari. Jari-jarinya ini. Yang kedua B. Min 15 kuadrat tambah minus 15 5 kuadrat. Ini 25 tambah 25 sama dengan 50. Kurang dari 81. Jadi kalau dia kurang dari itu terletak di dalam lingkaran. Sekarang bagian ketiga. Kuadrat tambah 10 kuadrat. 36 tambah 100. 136 lebih dari 81. Berarti ini terletak di luar lingkaran.